Kemudian yang ketiga itu scanning, ya. Yang pertama tadi intensive reading, yang kedua itu tentang skimming, yang ketiga itu tentang scanning, ya. Scanning adalah membaca cepat, berfokus pada mencari informasi yang spesifik atau hal penting, ya. Memindah informasi penting, ya, seperti nomor telepon di buku telepon, ya. Kalau zaman dahulu kita masih ada namanya yellow pages, ya. Yellow page kan itu, ya. Sekarang kan sudah tidak ada. Nggak mungkin kita mau mencari nomor telepon saat kita baca satu persatu. Tapi kita biasa mencari 3 angka di belakang nomor telepon, ya, untuk kita scanning secara cepat. Yang kedua, entry kata tertentu dalam kamus. Misalnya kita mau mencari kamus bahasa Inggris, misalnya elevator, ya kan? Kita scanning L, ya kan? Tidak mungkin kita membaca dari huruf awal terus huruf keduanya G, kan nggak mungkin, ya, kita baca, tapi kita cari and then L gitu, ya. Oke, itu namanya teknik scanning. Kemudian kita mau membaca satu buku, ya, informasi yang kita cari itu kita bisa melihat dari daftar isi, kira-kira di halaman berapa, bercerita tentang yang kita cari. Kemudian istilah dalam ensiklopedia, indeks, dan juga glosarium, data suatu publikasi statistik atau industri, kemudian acara jadwal televisi. Misalnya kita mau mencari pukul 16.00 di program Metro TV, jadwal acaranya apa. Jadi kita hanya mencari 16.00. Nggak mungkin kita baca semua. Itu artinya teknik scanning, ya. Bahan bacaan apa yang bisa di-scanning? Satu yang bersifat alfabetis, artinya berurut hurufnya dari A sampai Z, ya. Kemudian ada urutan kejadian atau kronologis. Yang ketiga itu bersifat kategoris. Teknik scanningnya perbesar peripheral vision dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Oke, Bapak Ibu, sekarang duduk yang tenang, duduknya yang nyaman. Kemudian dari bola mata kita geser ke kiri dan ke kanan tanpa menggoyangkan kepala. Jadi yang bergerak hanya bola mata kita, kiri kanan, atas bawah. Oke? Oke, ya. Kemudian kita diberikan Tuhan natural pointer. Siapa yang tahu apa itu natural pointer yang diberikan Tuhan pada kita? Natural pointer, mata, ya, Pak? Telunjuk. Oh, Telunjuk pointer kita, kan? Jadi telunjuk ini akan membantu kita saat kita membaca, mencari informasi. Oke, nanti kita akan praktekkan, ya. Jadi gunakan natural pointer untuk kecepatan telusur yang lebih cepat dan konsisten. Oke, sekarang kita ikuti instruksinya, ya. Duduk pada posisi nyaman terhadap bahan yang mau dibaca. Persiapkan natural pointer dan juga konsentrasi serta tidak bersuara saat membaca. Tetapi karena Zoom meeting, kalau memang memiliki kebiasaan bersuara, ya silakan, ya. Yang ketiga, mulai mencari informasi yang diperlukan. Kemudian yang keempat, perhatikan penggunaan urutan seperti angka, huruf, langkah. Yang keempat, carilah kata kunci yang cetak miring, tebal, atau berbeda dengan tulisan lainnya. Yang berikutnya, gerakan natural pointer dengan kecepatan konsisten diikuti dengan eyeball movement dari kanan ke kiri serta atas ke bawah. Yang berikutnya terakhir, berhenti pada informasi spesifik dan rescanning, terfokus pada informasi spesifik tersebut. Oke, bisa? Saya akan berikan bahan bacanya. Nanti yang sudah dapat jawabannya silakan unmute dan jawab. Balikpapan, pukul berapa time waktunya?
Ya, buku berapa? 19.00. 19.00. Oke. Bagaimana cara melakukannya? Kita baca dari awal. R1 173 Pekanbaru 16.35.00 delayed. Apakah begitu? Tidak ya. Tapi kita langsung pakai pointer kita membantu melihat ya. Membantu melihat. Ya, melihat. Oh, balik papan. Langsung melihat jamnya. 19. Betul ya? Jadi itu namanya teknik scanning. Ketiga teknik ini nanti akan sangat membantu di dalam menjawab soal AMBK yang katanya panjang ya. 500 sampai 700 kata untuk literasi membaca, kemudian literasi matematika itu sekitar 100 sampai 200 kata. Oke, ini akan membantu sekali untuk siswanya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan tentang teknik membaca? Bapak Ibu, kita membuat Zoom ini two-way communication, jadi tidak mengantuk ataupun tidak bosan ya, karena hanya mendengar satu arah. Ada? Sebelum saya lanjut ke berpikir logis, yang otomatis ini kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu, karena sebagai guru matematika. Ada? Jelas? Jelas ya? Kalau jelas, nanti kita Jelas, Pak. terima kasih. Oke, yang kedua, kemampuan harus dimiliki seorang siswa untuk bisa mampu menjawab soal MBK dengan baik, yaitu berpikir logis. Ya, apa itu berpikir logis? Tindakan menganalisis situasi dan menghasilkan solusi yang masuk akal. Jadi kemampuan C4, ya. Rata-rata sebelum pandemi COVID, ya, sebelum PJJ, anak-anak kita pun sudah sulit untuk C4, ya. Masih sekitar C2 dan C3. Oke. Sedangkan di ANBK rata-rata semuanya itu harus C4. Jadi kita sangat sulit sekali ya mengajar walaupun sudah PTM terbatas 50%, tapi anak-anak pun tetap karena sudah terlalu lama ya, 2 tahun, hampir 2 tahun, jadi anak-anak itu agak kesulitan ya. Tapi percayalah, ketika kita secara intensif terus mengulang, terus mengajar, terus berbuat sesuatu untuk mereka, mereka akan merasakan dampaknya lebih bagus ya. Kemudian berpikir logis itu memerlukan keterampilan penalaran untuk mempelajari masalah secara objektif ya. Apa yang dimaksudkan dengan penalaran? Penalaran itu proses berpikir dengan menghubungkan data, fakta, sehingga muncul kesimpulan. Oke. Keterampilan penalaran merupakan keterampilan intelektual yang dapat ditingkatkan dengan mengerjakan problema secara berulang dan berkesinambungan. Jadi kalau kita melihat anak-anak peserta KSN itu mereka mampu karena mereka itu sering mengerjakan problema demi problema, mulai dari rendah dari yang tingkat rendah sampai yang paling sulit. Jadi diulang, akhirnya mereka itu memiliki penalaran yang lebih ya jika dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi penalaran berpikir logis itu sesuatu yang bisa diasah. Sama seperti tadi kemampuan membaca, itu adalah sesuatu yang bisa diasah untuk mendapatkan kemampuan tersebut. Oke, tadi selesai yang tentang overview, 2 keahlian yang harus dimiliki oleh siswa. Sekarang kita akan mengulang sedikit ya, memang sudah terlaksana ANBK setahun lalu, tapi tidak salahnya kalau kita mengulang secara sejenak ya, secara sekilas, sorry. Jadi saya mau berbagi dulu apa itu assessment, apa itu evaluasi, apa itu pengukuran, dan apa itu tes. Mungkin bagi kita 4 istilahnya ini salah. 4 istilah ini sama semuanya. Jadi hanya tergantung kita mau menggunakan kata apa. Tetapi kalau kita telisik lebih lanjut, beda. Ya, asesmen itu ada penerapan berbagai cara dalam penggunaan beragam alat penilaian
untuk memperoleh informasi ya tentang sejauh mana hasil belajar siswa. Hal ini berbicara tentang ketercapaian kompetensi siswa. Jadi asesmen menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang siswa. Sedangkan evaluasi kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah program yang direncanakan itu telah tercapai atau belum. Program tersebut berharga atau berguna atau tidak. Kemudian melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Jadi evaluasi berkaitan dengan keputusan nilai. Oke. Pengukuran proses memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran ini berkaitan dengan proses penentuan nilai kuantitatif tersebut. Kemudian tes cara penilaian dirancang dan dilaksanakan pada siswa pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengukur kompetensi peserta didik. Oke, dari 4 istilah ini, misalnya saya munculkan satu kata, pelaksanaan PPKM. Apakah setelah pelaksanaan PPKM, apakah PPKM itu di-assessment, dievaluasi, atau dilakukan pengukuran, atau dilakukan tes? Evaluasi. Evaluasi ya, oke, berarti sudah paham ya. Siapa yang menjawab tadi? Bapak siapa? Izin kenalan, Pak. Ali. Bapak Ali. Pak Ari. Bentar Ali, ya. Ali. Ali dari SMP 11. Kebetulan nggak ada kameranya. Oh, nggak ada kamera ya. Oh, halo Mas Abar. Mas Abar, Iya, Pak. kameranya mana? Broken ya? Lagi rusak? Iya, Pak. Kameranya? Ada, Pak, lagi di rumah, Pak. Oke. Senang ketemu lagi ya. Iya, Pak. Oke. Jadi pas ya. Tadi PPKM itu setelah Muncul dong, Bar. itu ya Menghilang aja. itu dievaluasi. Oke. Jadi pertanyaan saya, apakah sudah benar istilah ANBK itu assessment menurut Bapak Ibu? Halo? Halo. Apakah sudah benar istilah assessment pada ANBK? Atau harusnya ENBK, bukan A? Ada pendapat, Pak Mas Eko? Ya, Pak. Ya, ada pendapat? Kan Belum, Pak. ANBK Assessment Nasional berbasis komputer. Apakah sudah benar istilah ANBK atau harusnya evaluasi nasional? Evaluasi nasional benar. Evaluasi nasional. Jadi kalau ANBK kan kita mau tahu ketercapaian kompetensi siswa. Oke. Kalau menurut saya sih ANBK udah benar istilahnya. Karena kan mau diketahui ketercapaian kompetensi siswa. Kalau di evaluasi kan hanya mau mengetahui apakah programnya itu yang direncanakan terlaksana atau tidak, ya. Tapi asesmen itu kompetensi siswa. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi dalam soal ANBK itu secara garis besar saja itu ada 5, ya. Yang pertama pilihan ganda ya, kita sudah tahu. Terus yang kedua PGK itu ada true or false ya, benar salah. Jadi anak-anak diberikan teks, kemudian diminta anaknya untuk memahami pernyataan yang diberikan, apakah benar atau salah. Terus yang ketiga itu ada matching test, menjodohkan ya dari kiri ke kanan. Waktu kita masuk sekolah dulu antara pernyataan kiri dengan jawaban dari kanan itu kan sama banyak. Tapi di ANBK itu di dalam jawaban di sebelah kanan itu kelebihan 1. Jadi anak-anak harus putuskan
Tidak bisa lagi istilahnya matchingnya dengan fit ya. Kalau ini tidak ada jawaban pasti ini. Tidak bisa begitu ya. Bagusnya dibandingkan dengan zaman kita sebelumnya ya. Kemudian ada fill in test ya, isian seperti biasa. Kemudian yang berbeda itu kompleks multiple choice, di mana dalam satu pernyataan dalam satu soal baik numerasi ataupun literasi itu memerlukan lebih dari satu jawaban, dan di sini anak yang sering mendapatkan masalah. Oke, jadi nanti kita ada beberapa soal nanti boleh kita belajar bersama. Yang terakhir itu ada esai ya. Esai ini dibagi atas 3. Pertanyaan bebas, artinya anak itu menjawab sesuai dengan pandangan peserta tes. Ya. Kemudian pertanyaan terbatas, jadi dibatas oleh sudut pandang, indikator, dan juga ruang lingkup. Kemudian pertanyaan terstruktur atau proses. Soal ini bentuknya jawabannya singkat ya, dan singkat dan sudah ditentukan berapa kata ya, itu yang close test. Kalau di pilihan ganda di SMP itu ya 4 pilihan ya. Kemudian kaidah penulisan ya, boleh saya jelaskan ya, karena nanti Bapak Ibu kan harus juga bisa mengkonsep soal untuk anak-anak dalam literasi ya. Satu, untuk kaidah penulisan pilihan berganda dari segi materi, konsep harus benar, jawaban hanya satu atau homogen ya. Kemudian dari segi konstruksinya, pokok soal dan pilihan jawaban tidak ambigu. Informasinya ditulis hanya diperlukan. Pilihan jawaban tidak menggunakan kalimat ya. Semua jawaban di atas benar atau salah. Karena di ANBK itu tidak ada soal seperti itu. Seperti semua jawaban di atas benar, semua jawaban di atas salah. Tidak ada. Ya. Kemudian dari segi bahasa harus memenuhi kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena berlaku nasional. Jangan menimbulkan persepsi yang berbeda. Kemudian pilihan pengecohnya itu harus berfungsi. Yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Artinya pilihan A, B, C, D misalnya terdiri dari pilihan A terdiri dari 5 kata, B, C, D juga harus 5 kata. Jadi panjang rumusan pilihan jawaban itu harus relatif sama. Oke, untuk PGK sendiri itu ada beberapa ya, beberapa bentuk. Yang pertama, memberi tanda centang ya pada beberapa jawaban yang benar. Kemudian mengisi kolom ya benar, ya tidak ya. Kemudian pada kolom benar salah, pada kolom sesuai tidak sesuai dengan teks yang diberikan. Kemudian untuk menjodohkan tadi saya sudah menjelaskan ya. Ini juga kita sudah tahu. Soal uraian merupakan soalan jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengorganisir gagasan-gagasan dengan cara mengungkapkan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis ya. Jawaban peserta tes akan dinilai berdasarkan kompleksitas jawaban. Jadi semakin kompleks jawaban yang diberikan, dan di dalam ANBK itu ditentukan karakter yang dipakai. Jadi anak-anak harus pandai menyusun struktur jawabannya lengkap dan juga tidak melebihi daripada ketentuan karakter. Kalau melebihi jawabannya tidak bisa di-input. Oke, kemudian kalau kita melihat dalam bentuk soal di AKM yang telah lalu, itu pilihan ganda itu 20% ya dari 36 soal. PGK itu 60%, paling banyak, menjodohkan 10%, isian 5%, non objektif atau esai itu 5%. Oke. Bolehkah saya bertanya kepada Bu Devi, apakah di sekolah Ibu sudah menjalankan AKM kelas? Kalau di sekolah sih kita masih
kebanyakan pakai PG, apalagi selama online ini ya. Oh, masih PG ya. Oke, Nah, boleh dan nanti esai kalau untuk online agak kesulitan juga. nggak kesulitan ya. Kalau misalnya soal-soal PG, anak-anak Google masih ada jawabannya. Ya, Tapi kalau PGK tidak ada jawabannya. Karena ya itu. mereka harus C4 minimal. Mereka harus menganalisis. Ya. Ya, mungkin nanti ke depannya kalau saya akan berbagi juga soal-soal untuk anak-anak bisa mengerjakan yang PGK gitu ya. Oke, terima kasih Bu Devi. Kemudian kalau kita telisik lebih jauh, AKM itu ada level ya. Kalau di SMP itu level 4 dan level 5. Kelas 7, 8, level 4, level 5 itu 9, 10. Dan kalau kita lihat PISA ya, tes PISA itu disasar pada level 5. Siswa kelas 9 dan juga siswa kelas 10. Oke, soal-soal AKM baik literasi ataupun numerasi sumbernya ini dari sini, yaitu the Global Goals for Sustainable Development. Ya, jadi tema soalnya itu biasanya diambil daripada 17 tema seperti di layar. Oke, saya akan lanjut. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan lanjut tentang literasi. Ya, memang pertanyaan saya begini. Apakah guru matematika tidak bertanggung jawab untuk literasi? Atau saya balik ya, apakah literasi itu hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia? Tidak. Silakan. Ya, mengapa? Bu Devi, silakan. Karena dalam soal-soal cerita matematika itu juga kan kita harus bisa memahami apa yang kita baca. Ya. Ketika kita sudah memahami, maka kita menalar, kemudian baru bisa mengerjakan. Siap, benar ya. Jadi literasi numerasi itu adalah lintas mata pelajaran. Tidak ada pelajaran khusus. Oh ini pelajaran literasi, oh ini pelajaran numerasi. Tidak. Tapi lintas mata pelajaran. Jadi seorang guru matematika juga harus tahu literasi. Walaupun nanti expertnya di numerasi, kan begitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kemampuan untuk literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis. Jadi jadi literasi itu bukan hanya berbicara tentang kemampuan seseorang untuk membaca, tapi lebih luas, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tulisan. Peserta tes mampu membaca untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat untuk dua kewarganegaraan, yaitu sebagai WNI, yang kedua sebagai warga negara dunia atau world citizen. Jadi anak-anak harus juga diinformasikan ya. Jadi ini pengalaman saya ketika saya memberikan pelatihan terkait tentang Olimpiade Matematika. Setelah selesai saya memberikan pelatihan, ada seorang anak SD yang lugu bertanya kepada saya dengan polos. Anaknya lugu, pertanyaannya pasti polos kan begitu ya. Apakah Mister sudah pernah mendapatkan Nobel Prize katanya? Ya, saya sempat bingung juga. Kalau saya bilang sudah, berarti berbohong. Betul ya? Kalau saya bilang tidak, berarti anak-anaknya nanti istilahnya down. Ya, mungkin mereka punya teknologi, mereka membaca apa itu Nobel Prize, ya. Jadi saya berkata pada mereka, ketika saya masih sekolah seperti Anda, saya ini hanya punya satu tanggung jawab, yaitu diajarkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Namun di zaman sekarang ini Anda dididik untuk menjadi dua warga negara, satu sebagai WNI yang baik, kedua sebagai warga dunia atau world citizen. Jadi kejarlah Nobel Prize itu karena itu bagian dari dunia, ya, menjadi bagian dari penduduk dunia. Waktunya Anda untuk belajar keras dan juga mengejar. Saya tunggu Anda di
di posisi tersebut. Kalau misalnya saya jawab tidak, kan mereka down langsung ya. Jadi itu pengalaman. Oke. Kemudian di era informasi, aktivitas literasi membaca membutuhkan HOTS ya, high order thinking skill untuk mencapai prestasi akademik, persiapan persaingan sosial dan ekonomi, serta penangkalan jalur informasi palsu atau hoax ya. Masa sekarang sering terhasut hoax karena tidak memiliki literasi membaca yang baik ya. Mudah-mudahan generasi ke depan 5-10 tahun ke depannya punya kemampuan membaca yang baik ya, punya kemampuan membaca hoax sehingga hoax ini bisa tertangkal. Kalau kita melihat dari pembagian teks itu ada dua, satu teks sastra atau teks fiksi narasi, yaitu karya imajinatif. Biasanya ada unsur intrinsik ya, ini lebih ke bahasa Indonesia. Oke. Kemudian penyajiannya dengan menggunakan kata-kata yang simbolik ya. Jadi stimulus bacaannya berupa cerita rakyat, legenda, fabel, mitos, fiksi ilmiah, satir ya, puisi, prosa, drama, novel, pantun, soneta, epos, sergam, cerita fantasi dan seterusnya. Kemudian yang satu lagi teks informasi atau teks non fiksi atau teks ilmiah ya. Jadi dalam PISA itu ada 3 literasi membaca, literasi matematika, literasi sains. Ya, jadi di AKM ini literasi sains dan juga literasi membaca menjadi satu, yaitu literasi. Tapi di PISA itu dipisah. Kemudian teks informasi ini dituliskan berdasarkan fakta-fakta faktual ya, peristiwa-peristiwa dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian terikat oleh ketepatan, ketajaman, kebenaran, kemudian terurai secara rinci, mendalam dan komprehensif. Jadi tujuan teks informasi ini untuk menambah wawasan, pengalaman, bersifat faktual, lugas, ilmiah ya. Kemudian denotatif, tidak konotatif ya. Jadi stimulus bacaan dipakai itu berupa sejarah itu benar-benar terjadi. Kemudian kemasyarakatan, kemudian keilmuan bidang-bidang tertentu yang bersifat logis. Di AKM nasional di kelas 8 itu teks informasi itu 60%, teks sastra itu 40%. Oke, semakin tinggi kelasnya, maka semakin tinggi pula teks informasi. Berdasarkan konteksnya, dalam literasi itu ada 3. Konteks personal, yaitu berisi peristiwa, latar, aksi, karakter, atmosfer, ide, perasaan, wawasan yang bersifat individu. Kemudian berdasarkan sosial budaya, teks yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap kondisi sosial budaya. Jadi dengan konteks ini diharapkan peserta didik memiliki literasi membaca untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, budaya, serta akademik yang akan dihadapinya. Yang ketiga, konteks saintifik, teks yang mampu meningkatkan kemampuan untuk memahami pengetahuan percakapan ilmiah dengan mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan peduli terhadap sains, sehingga dapat merefleksikan beragam informasi penting. Kalau di soal SMP AKM, untuk personal itu 40% ya, dari 36 soal, sosial budaya 40%, saintifik itu 20%. Ada 3 level kognitif ya. Yang pertama itu menemukan informasi. Ini tingkat yang paling rendah, yang paling gampang. Anak-anak hanya perlu membaca soal, mencari kunci daripada kata kunci daripada kemudian teknik scanning pada teks yang diberikan, dan mereka langsung akan menemukan jawabannya. Ya, ini level yang paling gampang menemukan informasi. Kemudian oke, coba kita akan try ya. Kita akan try, walaupun di sini tidak ada guru bahasa Indonesia atau guru, semuanya guru matematika, tapi tidak salah kalau kita ini mencoba menjawab ya. Saya berikan waktu. Bu Devi mungkin bisa menjadi timekeeper kita 3 menit ya. 3 menitan. Jadi nanti setelah 3 menit stop. Jadi kita akan memberikan kesempatan pada guru untuk menjawab.
Guru matematika menjawab soal literasi. Oke, ready semuanya? Ready? Oke, kita mulai ya. 3 menit dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Ya, Yes. Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan jawaban? Saya Pak Ya, siapa namanya Bapak? Ali. Iya, Pak Ali. Silakan Bapak. Menurut saya jawabannya adalah Charles tidak memiliki gula pasir. Gula pasir ya. Oke, kita terima jawabannya. Dari guru yang lain, apakah ada pendapat lainnya? Saya Pak, Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Tias, Ibu Tias. Ya, silakan. kalau berdasarkan teks yang saya baca, saya pilih yang Charles tidak menyukai gula pasir. Ya, tidak menyukai gula pasir. Berarti sama ya. Oke, Bu Tias, kalau boleh tahu bagaimana caranya Ibu menentukan jawaban tersebut? Saya baca di pertanyaannya. Pertanyaan dulu ya. Oke. Dari pertanyaan kita Dari mencari pertanyaan. kata kunci. Charles membuat teh manis panas dengan menggunakan madu. Kira-kira dari satu kalimat itu mana kata kuncinya? Teh manis panas siap untuk disajikan jika tidak memiliki atau menyukai gula pasir, bisa diganti dengan gula batu atau madu. Oke, jadi kalau misalnya di dalam kalimat itu kan soalnya kan Charles membuat teh manis panas dengan menggunakan madu. Kira-kira di mana kata kuncinya? Kata kunci ada kata spesifik ya, yang betul sekali. Jika tidak memiliki atau menyukai gula pasir. Oke, kita kembali ke soal dulu. Charles membuat teh manis panas dengan menggunakan madu. Karena dari soal ini, kira-kira kata kuncinya yang mana? Menggunakan madu. Charles, apakah menjadi kata kunci? Bukan. Bukan. Membuat teh manis. Bukan. Charles membuat teh Madu. manis. Teh Dengan manis panas. Apakah menjadi kata kunci? iya. Saya rasa tidak. Kata kunci Kata kuncinya madu. 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 itu hanya spesifik sekali disebut ya. Oke, madu. Begitu ada kata madu, kita scanning secara cepat dengan visual swing kita dari atas sampai di bawah. Kita lihat mana yang ada kata madu di baris keberapa? Baris terakhir. Dari situ kita baca. Teh manis panas siap untuk disajikan. Jika tidak memiliki atau menyukai gula pasir, dapat digantikan dengan gula batu atau Batu atau madu. Jadi jawabannya adalah Memiliki atau menyukai. iya, tidak memiliki atau menyukai gula pasir. Oke. Jadi jawabannya pilihan 2 ya. Betul? Tidak menyukai. Itu Pilihan ganda komplek nih. Ya, tidak memiliki dan tidak menyukai. Iya, jadi jawabannya adalah 2. pilihan berapa dan berapa? 1, 2. Dan 2. 1 dan 2. Oke. Oke, jadi anak-anak kesulitan nggak kira-kira menjawab soal seperti ini? Kesulitan ya, tapi kita ketika Pastinya lumayan sulit ini. ini padahal masih level 1 loh. Ada informasi. Kalau anak sekarang menurut saya kesulitan karena banyak banyak yang menurut saya menggoda anak-anak sekarang untuk
berlatih seperti ini. Contohnya game. Game Nah, ya. itu meracuni sekali gitu loh. Paling Game ya dan orang pandemi ya, Bu, ya Bapak ya. Berpikir Ya, kritisnya saya- nggak ada ini. Gimana? Jadi anak-anak tidak berpikir, ini kan perlu berpikir Iya. kritis ya. Betul. Jadi anak-anak itu pada dasarnya jangankan untuk menyelesaikan soal yang dengan bacaan, yang dengan tanpa bacaan pun mereka sudah malas. Apalagi membaca dengan bacaan yang panjang. Yang panjang ya. Ini masih belum panjang ya. Hanya sederhana. Mungkin kalau saya, Ya. Pak Han, Ya. bisa diberikan apa itu namanya, aturan yang jelas, mungkin ditambahkan agar anak-anak sekarang kan lebih kepada ini termasuk pilihan ya. Pilihan ya. Pilihan, mereka mungkin hanya berpikir pilihan itu hanya satu jawaban. Tapi kalau diberikan instruksi yang lain, mungkin mereka akan lebih bisa memilih lebih daripada satu gitu. Oke, boleh saya bantu ya. Ciri soal PGK itu tidak ada ABCD-nya, kemudian di depan pilihannya itu ada bundaran. Artinya mereka bisa mengisi lebih dari satu jawaban. Beda dengan pilihan ganda biasanya ada A, B, C, D-nya. Jadi di sini tidak ada ABCD-nya. Berarti pilihan ganda kompleks. Kalau di AKM kotak Pak biasanya. Kotak ya, pokoknya dia tidak ada ABCD-nya. Ya, Bisa kotak bisa bundar ya. Oke, jadi yang kedua, anak-anak juga apa namanya, itu yang pertama yang paling gampang untuk membedakan PGK dengan PG. Kemudian kalau misalnya anak-anak menemukan ada dua jawaban atau lebih dari satu jawaban, mereka sudah harus curiga itu adalah PGK. Dan biasa sih soal AKM baik sih, baik hati, karena dia menyebutkan kamu boleh memilih lebih dari satu jawaban. Ah, itu udah pasti PGK. Oke? Nah iya betul seperti itu. Maksud saya instruksinya aja yang jelas, dan mungkin tadi yang Pak Han bilang dibiasakan untuk anak-anak itu mencoba berulang-ulang ya. Iya betul. Tentang AKM ini. Yang pertama untuk menjawab soal ini, pertama kalau untuk menjawab soal literasi, kita karena dia kan soal literasi kan teksnya banyak ya. Jadi kita membaca soal dulu. Dari soal itu kita menentukan kata kunci. Setelah dapat kata kuncinya, kita gunakan teknik scanning. Setelah dapat scan-nya, kita di-scanning, kita baca bagian di-scanning, dan kita akan menemukan jawabannya. Itu tekniknya. Oke, Bu Tias? Ya, siap, Pak Han. Oke ya. Oke. Kalau oke, kita lanjut untuk yang tingkat 2. Lanjut. Oke, terbaca semuanya? Atau nanti saya kirimkan lah, bisa membaca lebih ini ya. Saya lanjut dulu materi ya. Yang penting, yang pertama, yang harus kita sampaikan itu adalah menemukan informasi. Jadi level yang paling awal ya. Anak-anak dengan kata kunci mereka bisa menemukan jawabannya ya di teks yang bisa diberikan. Yang kedua, memahami ya. Memahami ini dari C4, yaitu kompetensi yang diharapkan adalah mampu mengolah apa yang dibaca sehingga timbul sebuah pemahaman dalam dirinya dari teks. Jadi pembaca harus dapat menguraikan, mengintegrasikan informasi yang ditemukan dengan cara membandingkan, mengkontraskan informasi dalam dan antar teks, membuat kesimpulan, mengelompokkan, serta mengkombinasikan informasi dalam teks dan antar teks. Biasanya teknik baca yang dipakai ini adalah skimming, ya skimming. Kemampuan membuat kesimpulan secara implisit dalam dan antar teks pada tahap memahami bermakna lebih luas daripada hanya sekedar menemukan informasi yang spesifik. Jadi ini lebih luas lagi, harus dipahami. Oke, terbaca ya, silakan. Ini soalnya PGK atau PG, Ibu Tias? Kalau sesuai syarat yang tadi Pak Han bilang, ini PGK. PGK ya. Oke, berarti ada lebih dari satu jawaban ya. Iya, betul. Oke, silakan. 2 menit ya.
Oke, selesai. Silakan yang mau menjawab. Ada yang mau menjawab? Silakan. Atau masih proses membaca? Ya, Mencoba silakan. ya Pak. Ya, Ini kan siapa? pertanyaannya adalah yang merupakan nilai moral yang dapat diperoleh dari teks tersebut. Ya, Melihat dari bacaan tadi, selalu memupuk rasa kekeluargaan, oke, pilihan satu. sama memberi panutan ya kepada sesamanya, Sama. tidak berbuat sesuatu hendaknya tanpa pamrih. Oke, tanpa pamrih. Berarti 3 jawaban ya. Oke, apakah ada pendapat yang lain? Ada? Atau setuju dengan jawaban Ibu Siti tadi ya? Siti Nurtiati ya? Pak Nurtiati. Ya. Setuju, Bu Tias? Pak Ali? Setuju Pak udah. Setuju ya, Pak Ali? Ya, sama Pak. Sama ya. Oke. Gimana pendapat Pak Ali? Pak Ali? Ya Pak. Apakah setuju dengan Ibu Tias dan juga Halo? Ibu Siti? Tes. Ya. Tes. Ya. Ya kebetulan kalau tadi dibaca sekilas ya, dari pertanyaannya saja kan untuk mencari nilai moral. Ya. Nah, kalau dari bacaan atau dari option yang ada itu yang mau menunjukkan moral positif itu kan yang pertama, terus yang ketiga, ya, terus yang keempat. Oke. Sedangkan yang untuk kedua dan kelima itu kan negatif. Negatif, ya. Jadi kalau memang menurut saya karena tadi dilihat dari pertanyaannya adalah nilai moral yaitu yang positif, sehingga jawabannya 3 tadi. Ya. Apakah dari 3 nilai itu dapat kita pahami dari wacana di atas? Ya, apakah dari 3 nilai moral itu tertera secara implisit di dalam teks? Kalau yang A tidak tertera, tidak eksplisit, implisit. Selalu mengencangkan rasa kekeluargaan. Ada selalu mengencangkan rasa kekeluargaan bagi sesama. Oke. Ya, itu implisit. Tiga-tiganya. Oke, ada ya. Terus memberi panutan kepada sesamanya. Iya. Ada ya. Ada di sini. Terakhir, jika berbuat sesuatu hendaknya tanpa pamrih. Ada juga. Menuntut ya. Oke. Ada. Tiga-tiganya ada. Anak-anak harus memahami arti dari wacana tersebut untuk menjawab. Oke. Kebetulan soalnya ini baik ya. Jadi yang nilai positif itu yang ditertera itu semua ada bisa kita temukan di dalam teks ya.
Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir, kemampuan mengevaluasi dan merefleksi. Kompetensi yang diharapkan ialah pembaca mampu menggunakan pengetahuan dan ide serta sikap yang berada di luar teks untuk membuat penilaian pada teks atau membuat refleksi. Jadi kita membuat satu pencerminan, memakai metode yang diberikan, memakai situasi yang diberikan untuk suatu hal yang baru, ya. Jadi kita membuat refleksi. Jadi kemampuan yang harus dimiliki itu kemampuan untuk menganalisis, memprediksi, menilai konten bahasa dan juga unsur-unsur dalam teks, serta merefleksikan dengan membangun opini atau gambaran terhadap apa yang dibaca. Ya, jadi kita bisa dikatakan menjustifikasi, membuat suatu pembenaran, ya. Kemampuan di atas merupakan tahap tertinggi dalam proses membaca. Oke, ini ada soal. Silakan mungkin dibaca, setelah itu kita akan masuk numerasi atau literasi matematika. Oke. Silakan siapa yang mau memberikan jawabannya. Ibu Tias mungkin ya, karena sudah unmute. Iya Pak, makasih Pak Han. Kalau saya jawab yang A, A ya. Oke. Mengapa? karena kita mau dari pernyataan pendapatnya Ubay, kita mencoba memperkuat begitu kan dari soalnya, berarti kita harus sependapat dengan Ubay, namun tetap kita memberikan sesuai, namun tetap itu membenarkan jawaban. Ya, kita berikan solusi ya. Ya, betul solusinya. Tadi kan ada dikatakan untuk yang ketiga itu yang ketiga itu tentang evaluate, ya, kita memberikan solusi. Ya. Oke, ada pendapat yang lain? Kalau tidak ada berarti benar ya, bisa diterima. Nomor A. Ya, A juga ya, Bu Devi ya. Oke, jadi itulah tentang literasi. Selama ini mungkin guru matematika agak gimana gitu ya kalau melihat soal literasi. Mudah-mudahan setelah hari ini guru matematika yang bergabung dalam forum ini bisa mendapatkan satu impuls yang baru ya, ketika membaca soal numerasi menjadi satu tantangan, bukan menjadi suatu hindaran. Ya. Setuju, Bu Tias? Setuju sekali Pak. Setuju ya. Saya suka sekali untuk dengan membaca ilmunya. Ya, kalau sebelumnya kan mungkin itu kan bukan ranah saya kan gitu ya. Tapi setelah hari ini mudah-mudahan menjadi tantangan. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjut. Oh, ada sedikit lagi. Untuk literasi di kelas 8 itu menemukan informasi itu 40% ya dari soal 36 soal itu. Untuk memahami 40%, kemudian untuk mengevaluasi dan merefleksi itu 20%. Ya. Kompetensi dan juga kompetensi nanti akan saya kirimkan ke
Mas Dodi ya. Bila perlu nanti silakan dilihat, itu ada kami sudah rangkumkan, itu ada 2 buku ya. Satu tentang literasi, satu lagi tentang numerasi ya. Oke, teks fiksi saya tidak membahas karena ini lebih ke ranah guru bahasa Indonesia. Oke, akhirnya kita sampai juga pada numerasi. Ya, numerasi karena di sini semuanya guru matematika. Semoga saya juga bisa belajar something ya, sesuatu dari para guru matematika di sini terkait tentang keahlian numerasi. Oke, literasi matematika. Oke, di sini ada soal A, B, C, D. M itu adalah matematika, N itu adalah numerasi. Bagaimana hubungan antara literasi dengan numerasi? Menurut pendapat Bapak Ibu. Saya berikan waktu 1 menit dari sekarang. Silakan tentukan jawabannya. Yang D. Yang apa, Bapak? D. Yang D. Ya. Oke, kita simpan. Ada pendapat yang lain? Pak Ali ya? Ya. Mohon maaf, tulisan saya agak lumayan jelek ya. Ada lagi pendapat yang lain? Coba ulang Pak, itu M apa Pak? M itu matematika, N itu numerasi. Apa hubungan matematika dengan numerasi? Matematika M. Ya, Numerasi. siap. Kayaknya yang C Pak. C dengan Pak siapa? Eko. Oh, Pak Eko, Mas Eko. Oke. Silakan. Ada lagi pendapat dari Ibu? Yang D, Pak. Siapa? Akbar. Akbar. Oh, Akbar ya. Mas Akbar ya. Menghilang Akbar, nggak kedengeran lu Bar. Umpet Akbarnya. Oke. Dari Ibu mewakili, boleh? Yang D saya, Pak. Yang D, Ibu Siti Rubiati ya? Ya. Oke. Saya singkat aja ya, Ibu. Oke. Saya yang C, Pak. Siapa? Ibu siapa? Mohon maaf. Rosmi, Pak. Ibu Rosmi, ya. Yang A, B, C, D. Iya, yang C. C ya. C. Ibu Ros ya. Oke. Oke, ada lagi satu Ibu lagi, silakan. Ibu Tias mungkin. Saya yang D, Pak. Ya, siapa? Bu Siti Nurtiati, Pak. Ibu Siti ya. Nah, D. Oke, D ya. Ya. Oke. Kalau saya Pak malah tadinya mencarinya yang himpunan sama, tapi nggak ada di himpunan sama ya. Himpunan sama. Maksudnya sama? Sama yang A itu. Numerasi sama dengan matematik. Itu yang A. Yang A ya. Ini A saling lepas kayaknya. A saling lepas itu, A saling lepas berarti tidak ada hubungannya. Tidak Iya. ada hubungan ya, Bu Nur ya. Iya. Jadi Oke. itu pendapat saya aja sih Pak. Ya, apa? Jadi pilihannya A, B, C, D. Bu Tias? Pilihannya nggak ada Pak. Saya Nggak ada ya? cari pilihan yang sama, himpunan sama. Siap. Untuk menjawab hal ini, Nggak apa-apa kan Pak berpendapat? silakan. Untuk menjawab hal ini, saya akan berikan per definisi terkait dengan tentang numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks yang relevan. Oke. Jadi, apakah sudah terjawab, Bapak Ibu?
dengan per definisi daripada numerasi. Bu Rosmi? Ya, Bu Rosmi, apakah tetap di C atau mau berpindah kelompok? Kalau menurut saya tetap di C ya Pak, karena numerasi itu ada di dalam matematika itu sendiri gitu kalau pemikiran saya. Oke, berarti numerasi lebih kecil ya, matematika lebih luas ya? Iya. Oke. Iya Pak, dia itu ada di dalam bagian dari ilmu matematika itu gitu. Oke, siap. Kita minta pendapat dari Ibu Ya. Siti Rubiati, oke. Ibu Siti R juga boleh. Saya tetap yang D, Pak. Ya, mengapa Ibu? Matematika ada di dalamnya mungkin lebih kalau di numerasi. Jadi numerasi kan lebih luas, matematika ada di dalamnya menurut saya nih Pak ya. Siap. Oke, nanti saya akan berikan pendapat ya. Mas Eko, C Mas Eko ya. Ya. Ya, kira-kira mengapa Mas? Kita diskusi lebih ini ya, lebih nyaman. Iya. Untuk saya kayaknya sih masih C, Pak. C ya, mengapa? Karena matematika itu kayaknya masih berada di lingkungan lebih jauh dibandingkan numerasinya, Pak. Numerasi. Gimana? Berarti matematika itu lebih luas lingkupannya daripada numerasi. Ya. Oke. Kita tanya pendapat Mas Ali atau Pak Ali ada? Ya, halo. Ya, silakan Bapak. Ya, kalau menurut saya, kalau di istilah AKM ini numerasi itu berhubungan dengan angka, karena tidak di soal AKM ini matematikanya itu tidak hanya di soal matematika saja, tapi di soal umum di dalamnya ada hitungan-hitungan matematika. Jadi matematika ada di dalam numerasi. Ya, kalau dari per definisi yang diberikan sih, numerasi itu menjadi lebih luas. Dan di dalam numerasi itu juga ada matematika menjadi satu bagian di sana. Oke, jadi kalau menurut saya D. Oke. Ya. Oke, izin ya. Ya, betul Pak. Betul. Dari apa ya? Dari per definisi. Jadi kita bahas satu persatu konsep matematika. Apa contohnya? Bangunan 2D ya, 2 dimensi tidak akan berubah luasnya jika diubah bentuknya. Mengapa? Karena P kali L sama dengan L kali P. Betul? Itulah konsep matematika. Oke, kemudian fakta matematika. Perkalian 5, perkalian 10 itu ada kesamaan. Yaitu perkalian 5 itu ada satu kesamaan. Untuk satuannya kalau tidak berakhiran dengan huruf 5, dengan angka 5, otomatis huruf 0. Angka 0. Oke. Kemudian ganjil dan genap itu adalah fakta matematika. Dan dengan ganjil dan genap ini banyak permasalahan matematika bisa diselesaikan. Kemudian prosedur matematika contohnya rumus untuk menghitung luas suatu bangun. Misalnya luas matematika dihitung dengan satu prosedur matematika, yaitu VR kuadrat ya. Sedangkan menghitung luas persegi panjang P kali L. Kemudian alat matematika yang sekarang ini kalau di dalam PISA, pengujian PISA, anak-anak boleh memakai, yaitu alat hitung, alat ukur, tabel hitung, sampai pada software aplikasi yaitu GeoGebra. Ya, GeoGebra. Oke. Untuk mungkin para guru di sini lebih familiar dengan GeoGebra tentang untuk mencari bangun ruang, ya, bangun ruang yang agak rumit. Jadi bisa menggunakan aplikasi software aplikasi. Numerasi dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengartikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam numerasi itu
tidak pernah ditanyakan yang tidak real dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya logaritma, ya, logaritma itu tidak pernah ditanyakan dalam soal numerasi. Ya. Tapi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang bukan sederhana, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau daily life, ya. Jadi ada tahapannya, strengthen, memperkuat konsep matematika, prosedur matematika, fakta matematika, dan alat matematika, terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga para siswa itu menjadi produktif. Melihat matematika itu berguna untuk kehidupan sehari-hari sehingga akan menghindari satu pembatasan diri terhadap pelajaran matematika. Seperti yang terjadi secara umum pada anak-anak, ya. Satu kelas mungkin yang suka matematika hanya berapa persen, Ibu Tias? Saya belum pernah buat persentasenya. Kalau Secara estimasi? secara valid estimasi 60-70%. Suka? Suka. Wow, berarti Ibu Tias termasuk guru yang berhasil, ya? Bukan gurunya, Pak. Anaknya yang memang memang senang. punya input itu. Oke. Tias, Ibu Tias, 49. Bukan sayanya, Pak. Iya, Anaknya. di Ibu Tias karena 49. Bagaimana dengan pendapat Mas Ali? Enggak, menurut saya karena di Butias, Pak Butias kan di 49, jadi dapat 60%. Nama sekolahnya, ya? Nah, inputnya bagus. Bagus, Ya, ya? input anaknya, Pak. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Kalau di sekolah lain mungkin cuma 30%. 10%, Jadi 10%. tidak sama. Tidak sama, Pak Han, untuk Iya, setiap iya. sekolah. Setiap sekolah, ya? Ya, justru gurunya memang yang andil, ya, sangat besar. Berhasil, ya. Jadi dengan ada numerasi ini, anak-anak itu lebih diperkenalkan mathematics for daily life, matematika untuk daily life, ya, untuk kehidupan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan anak-anak semakin tertarik untuk belajar matematika. Ya, biasanya sih 10-20% dalam satu kelas itu anak-anak memiliki minat untuk matematika. Dan 90-80% itu tidak berminat. Oke, padahal matematika adalah bahasa universal. Dimanapun pada saat pengujian beasiswa itu pasti ditanya. Bahkan sampai masuk di fakultas kedokteran pun itu tak dipakai. Menghitung resep, menghitung tetesan cairan, ya, dan seterusnya. Bahkan menghitung uangnya, kan gitu, ya. Oke, kita lanjut. Oke, saya akan memberikan satu video. Saya tidak bekerja sama dengan dengan pengembang, tapi saya mau Bapak Ibu melihat video tersebut, kemudian menyatakan mathematics for daily life itu pada bagian mana. Silakan. Oke, silakan berpendapat, Ibu Devi. Tersenyum melihat videonya atau bagaimana? Kalau saya seneng yang daripada sewa mending beli, Pak. Kemudian ya cari yang full furnish. Full furnish, ya. Oke, kira-kira ada nggak di situ konsep matematika, prosedur matematika, tools matematika, atau
fakta matematika yang bisa kita lihat dari video tersebut? Ya ada itu dalam berhitung membelinya itu sudah berhitung Pak. Sudah berhitung ya, itu di prosedural ya. Iya. Terus ketika Ibu Devi melihat efektivitas daripada furniture-nya, perabotnya bagaimana? Ya itu juga merupakan perhitungan kita. Perhitungan ya. Jadi dari bahan kalau kita membeli, merancang sendiri itu kan membutuhkan biaya dan waktu ya. Iya. Kemudian bentuknya itu Sudah ya, ada. langsung pas untuk tertutup rapi. Kemudian nanti mau tidur ya, nanti tinggal dibalikkan kembali ya. Saya perlihatkan lagi. Ya. Jadi penggunaan tempat, waktu yang jadi tidak memakan waktu, memakan tempat. Memakan tempat kita ya. Bisa kita berkumpul, kita bisa tutup, ya. Gitu kan. Geometri ya, pelajaran geometri, domain geometri, ya. Itulah artinya mathematics for daily life dalam numerasi. Oke, saya akan lanjut. Oke, ini ada sedikit soal. Oke, apakah masih semangat mengerjakannya? Ya, Ibu Tia senyum berarti silakan dikerjakan. Bukan Pak Han, saya tadi masih semangat mengerjakannya, saya langsung lihat waktu. Silakan dikerjakan, kita masih ada. Oh, kita masih ada sekitar 15 menit ya, hampir selesai presentasi saya sih. Oke, sudah kira-kira dapat gambaran karena ini soalnya di balik after this soalnya. Oke, yang perlu kita perhatikan warna dan juga ketentuan yang ada. Oke, saya next ya. Ibu Mira tertarik berbelanja di pasar buah XYZ ya. Dari penawaran di atas, manakah urutan yang benar terkait harga barang setelah diberi potongan harga dari murah ke mahal. Jadi murah ke mahal ya. Oke, ya. Biru, hijau, merah, bukan ya Pak? Dari siapa? Bu Endah. Ibu Endah. Ya, Bu Endah. Saya balikkan next-nya. Ya, silakan. Yang mana, Ibu? Dari soal kira-kira dia itu jenis soal apa? Hijau, apa namanya tadi? Ganda kompleks. Ya, ganda PGK ya. Hijau, kuning. Oke, poinnya adalah kalau misalnya soal tersebut kita ujikan pada anak-anak kita di kelas 8, mampukah mereka menjawab dengan benar? Menurut Bapak Ibu. Karena kan sudah pernah PTM 100% ya. Jadi artinya sudah istilahnya dalam beberapa minggu bisa mengenal siswanya. Misalnya siswa diberikan soal seperti ini, mampukah mereka menjawab dengan baik? Bisa itu Pak. Bisa ya. Oke, kalau bisa berarti aman, tidak ada learning loss. Oke. Oke ya, jadi kita tidak perlu membahas ya. Nah, itu bisa membahas dan bisa jawab. Oke, kemudian ada soal benar salah PGK juga tapi benar salah. Apakah buah yang berlabel diskon kuning itu merupakan biaya terendah yang harus dibayar pembelinya, benar atau salah? Oke, ini hanya contoh-contoh. Kalau misalnya mereka mampu menjawab dengan benar, maka tidak terjadi learning loss pada kelas yang Bapak Ibu asuh ya. Oke, kita next ya. Jadi ada 3 konteks dalam numerasi. Sama seperti dalam literasi, yaitu konteks personal. Bersangkutan tentang atau mencakup hobi, cita-cita,
cara melakukan sesuatu seperti mengukur, menghitung biaya, memesan bahan bangunan, penggajian, akuntansi, quality control, penjadwalan, pengambilan keputusan terkait pekerjaan. Dengan konteks ini diharapkan para peserta didik dapat mengenai peran matematika dalam kehidupan pribadi mereka. Jadi mereka itu anak-anak itu mampu menempatkan matematika menjadi mitra mereka, sehingga mereka mampu memanage kehidupan pribadi mereka dengan benar, ya. Kemudian konteks sosial budaya mencakup transportasi publik, pemerintahan, sistem pemungutan suara, kebijakan publik, demografi, statistik, periklanan, ekonomi sosial. Dengan konteksnya diharapkan peserta didik dapat melihat peranan matematika dalam kehidupan sebagai anggota komunitas yang konstruktif, ya. Jadi kalau misalnya di seorang bupati atau wali kota atau gubernur yang memiliki daya numerasi yang tinggi, maka kotanya pasti akan teratur. Kemacetan ya, dengan jumlah penduduk dikaitkan dengan transportasi publik dan seterusnya. Kemudian konteks saintifik terkait dengan aplikasi matematika di alam semesta beserta istilah serta topik yang berkaitan dengan sains teknologi, meliputi ekologi, iklim, ilmu medis, ilmu ruang angkasa, genetika, pengukuran dan keilmuan matematika itu sendiri. Jadi terbagi dua, jadi konteks intramatematika berkaitan dengan keilmuan matematika itu sendiri, kemudian konteks ekstra matematika, matematika dikaitkan dengan keilmuan lainnya. Misalnya matematika dikaitkan dengan ilmu genetika, makanya dapat dihitung berapa persentase keturunan, ya. Kemudian matematika dikaitkan dengan ilmu medis, maka dapat dihitung dosis obat, jumlah cairan yang harus diberikan pada pasien dengan kondisi dehidrasi ringan, ringan sedang, atau dehidrasi berat, berapa tetes per menit, dan seterusnya. Jadi inilah 3 konteks daripada numerasi. Kemudian untuk kelas 8, untuk personal dalam MBK itu 40% ya dari 36 soal, sosial budaya 40 soal, saintifik 20%. Tentang ini nanti akan saya berikan kepada Mas Dodi tentang aspek ya, aspek daripada numerasi kami akan berikan. Nanti kami WA ke Mas Dodi ya. Kemudian level kognitif numerasi ada 3. 1, knowing, mengetahui. Yang kedua, applying, menerapkan. Yang ketiga, reasoning, memberikan alasan, menjelaskan. Oke. Untuk kelas 8 itu 25% itu knowing. Kemudian applying 50%. Kemudian reasoning 25%. Kemudian domain daripada numerasi ada 4 ya. 1 bilangan tentang konsep dan juga tentang operasi. Yang kedua pengukuran dan geometri. Ketiga data dan ketidakpastian. Keempat adalah aljabar. Ini adalah sub-subnya. Ya, sub-sub daripada domain tersebut ya. Bilangan operasional subnya itu himpunan perbandingan aritmatika, KPK dan FPB. Kemudian untuk pengukuran dan geometri itu ada garis sudut, teorema Pitagoras, lingkaran, bangun ruangan 3 dimensi, bangun ruang 2 dimensi, kemudian trigonometri ya. Tapi trigonometri yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya mengukur tinggi tiang bendera dari sudut elevasi. Hanya seperti itu saja. Tidak pernah ditanya sinus 1000 sama dengan berapa. Itu tidak pernah ditanya. Ya, tapi trigonometri yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian aljabar, persamaan dan perjaksamaan linear 2 variabel, persamaan dan perjaksamaan 3 variabel itu untuk SMA. Kemudian barisan dan deret, persamaan dan persamaan kuadrat. Yang kelima fungsi kuadrat. Kemudian data dan ketidakpastian, data and uncertainty itu ada 3, ukuran letak data, ukuran penyebaran data, peluang. Oke, jadi ini ada 1 soal. Mungkin
boleh dikerjakan ya. Semangat. Ini saya rasa makanan sehari-hari daripada Bapak Ibu di sini. Ya, mungkin selesai waktunya, Mas Dodi. Mas Dodi, ya, silakan Mas. Kira-kira ada yang bisa diberikan bagian jawabannya? Tes. Ya, tes. Ya. Ada pertanyaan nggak, Mas? Pak Hanjaya. Ya. Enggak, Ya. maksudnya untuk pertanyaan ini, Pak Dodi mungkin yang akan menjawab. Ya. Nanti ada sesi tanya jawab enggak? Ada. Oke, ya, silakan Pak Dodi. Nanti kami kembalikan kepada MC ya. Mungkin Mas Dodi. Cek 1 2 cek. Ya. Apa ya, lagi low ya untuk signalnya mungkin. Ya, Pak Dodi kayaknya bermasalah dengan mic-nya ya. Pak Dodi ada 2 sesi acara. Nggak konsen jadinya. Keren banget Pak Oke. Dodi ini. Ya. Waduh, Mas dia Dodi lagi. mungkin Pak Dodi lagi di dasar ya. Kenapa? Lagi pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar lagi Oh, latsar. PPG. Oh, Latsar. Iya, Latsar. Latsar ya. Pantesan dia lagi nggak konsen dia. Iya, lagi sibuk. Oke. Mungkin Lagi Bu. sibuk mau jadi ini pegawai, Pak. Cek 1 2. Iya, silakan. Semoga sukses. Apa karena lagi ada prosesi di sini. Udah selesai Pak ya? Alhamdulillah. Bu Devi keluar juga ya? Tuh, Pak Dodinya berarti belum nyimak nih. Belum selesai Pak Dodi. Allah direkam tadi Pak. Belum. Pak Dodi, dibaca dulu Pak Dodi. Pak Dodi disuruh jawab pertanyaan Pak Dodi. Belum selesai acaranya. Suruh jawab pertanyaan Pak Dodi. Udah. Oke, nggak apa-apa. Jawab pertanyaan terakhir nih. Kita wakilkan kepada Ibu Tias ya. Ibu Tias saja sudah dapat jawabannya Ibu. Atau siapapun lah yang mau menjawab silakan. Pak Akbar sih Pak, yang masih muda. Bar jawaban. Oh, Iya, Mas Abar. Silakan Mas, iya. yang mana sih yang ini? Tias aja, Bu Tias. Ya, Nomor silakan. 1 Siapa? dan 2. Pak Akbar langsung di mute. Pak Ali berarti temennya tuh. Tias, Bu Tias. Saya percaya Bu Tias yang jawab. Pak, nomor Soulmate 1 dan 2, Pak. Ya, 1 dan 2. 1 dan 2. Dengan prinsip apa Ibu mengerjakan? FEB. Prosedur matematika. Nah, 2 dan 4. FPB ya. 2 dan 3. Ya. Ayo, jadi yang benar Dari mana? 150 dan 150 itu FEB kan 50. Jadi 50 keluarga penerima bantuan. Oke, 50 per 5. Terus Untuk gula berapa? kan di situ 150 kg. Bagi 50 itu 3. 3 ya. Oke, terus yang kopi, oke. Jadi 1 dan 2. 1 dan 2. Yang kopi harusnya Yang berapa kopi kilo? itu 1 kilogram. 2. Dan berasnya 2 kilogram. Berasnya 2 kilo ya. Kopinya harusnya 1 ya. Oke. Iya. Oke. Oke, jadi saya Terima rasa kasih. ini tentang apa?
matematika berkaitan dengan fisika, ya. Tapi tidak perlu kita kerjakan karena waktu ya yang mengapakan kita juga. Jadi mungkin ada pertanyaan nih ya, silakan. Kalau misalnya kekurang waktu atau perlu penjelasan lebih lanjut, nanti saya akan hubungi. Kalau misalnya waktunya habis ya, karena sampai jam 3 ya. Silakan yang mau bertanya. Saya. MC-nya sudah terpental ya. Ada Pak. Oh ada, iya silakan Bu Devi. Ya, silakan Bu Devi. Silakan saya kembalikan ke Bu Devi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kita masih haus sekali nih, masih banyak yang perlu kita pahami lagi ya. Karena jujur saya tadi juga menangkapnya masih banyak yang kurang lah ya saya ini. Yang saya lihat tadi dari HKM ini tadi yang saya lihat pertama tuh lesson 1 ya tentang bagaimana siswa mengenal operasi soal ya. Kedua itu tentang kemampuan literasi dan strateginya. Ya. Yang ketiga adalah tentang numerasinya. Itu yang penting buat kita. Ya, yang pertama itu overview tentang rapid reading dan juga ya, rapid reading dan logical thinking itu. Ya. Ya. Mungkin itu ya sekilas yang saya sudah tangkap tadi. Siap. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti saya minta dari Pak Handaya nanti untuk memberikan kopinya sama Pak Dodi. Siap, kami akan berikan. Ya. Terus saya perminta Mas Dodi nanti. Kalau Mas Dodi minta, kami berikan. Tadi bukan Pak Dodi, gimana Pak Dodi? Ada pertanyaan? Silakan. Karena mengingat waktu. Insya Allah nanti langsung teleponan pertanyaannya. Oke. Via Pak Hanjaya langsung berarti ya? Ya. Mungkin kita bisa minta kontaknya nanti dengan Pak Boleh, Dodi. saya nanti di-share kontaknya untuk tanya jawab dengan Pak Hanjaya. Boleh. Satu dong. Kenapa? Bu Devi satu pertanyaan. Gimana Pak Dodi? Bu Devi satu pertanyaan boleh nggak secara umum? Oke Pak Dodi, ini ada Pak Ali. Pak Hanjaya silahkan. Siap. Maaf izin bertanya Pak Hanjaya, mohon maaf ibu-ibu mungkin minta Pak, waktu. Turn on kameranya biar saling kenal kita. Oh, saya pakai laptop nih. Ini ya saya Pak. Pak Ali Rosidi, ya, oke, ya. Tadi saya pikir Pak Ali R, rupanya yang sama ya? Sama Pak, sama. Oh sama. Saya dua ini. Kebetulan pakai komputer lagi buat direkam yang itu laptop. Siap. Silakan Pak, maaf Bapak Ibu mohon izin. Kebetulan nih literasi numerasi kalau saya melihatnya secara umum. Apakah AKM ini jadi tanggung jawab guru tertentu? Kayak misalkan kita matematika karena di dalamnya itu ada membaca dan ada menghitungnya, berarti hanya tanggung jawab guru tersebut gitu. Apakah guru lain tidak? Nah, padahal kita sekarang kan untuk semua peserta didik yang ada diminta atau diusahakan supaya mengenal, artinya mempelajari bentuk soal seperti ini gitu. Nah, itu bagaimana tanggung jawab siapa ini untuk AKM? Yang kedua, ya, silakan. Kebetulan kami untuk teknologinya untuk sebagai guru memberikan soal-soal AKM ini teknologinya masih, artinya gini, alat untuk membuat atau menampilkan atau mengujikan soal seperti ini ke anak-anak itu masih belum banyak tahu menggunakan apa gitu loh. Kayak tadi kalau pakai Google Form kan paling hanya bisa, kalau setahu saya, pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks juga itu kalau di Google Form menghitung bobotnya, kalau ganda kompleks belum ketahuan. Saya belum tahu bagaimana teknisnya. Kalau menjodohkan juga di Google Form nggak ada. Jadi kira-kira teknologi apa atau yang mungkin Pak Hanjaya
punya beberapa literatur untuk teknologi agar kami guru bisa membuat atau paling tidak menyampaikan ke peserta didiknya soal-soal EKM. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama, tanggung jawab siapa atau guru bidang pelajaran apa yang bertanggung jawab untuk literasi. Kemudian guru pelajaran apa bertanggung jawab untuk numerasi. Jadi untuk menjawab ini saya kembali lagi mengulang sedikit yang tadi awal, yaitu tujuan literasi numerasi secara dunia ya itu adalah dua kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pelajar supaya mereka mempunyai satu minat untuk menjadi long life learners, pembelajar sepanjang hayat. Jadi literasi numerasi ini bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh negara yang ada di dunia. Jadi dibutuhkan dua kemampuan dasar, yaitu literasi numerasi. Kalau berbicara tanggung jawab, literasi numerasi itu adalah lintas mata pelajaran, di mana semua guru berbahu-membahu saling dukung untuk memberikan yang terbaik bagi para siswa. Ya, memang kita lihat kalau dia berkaitan dengan literasi fiksi itu biasanya guru bahasa Indonesia. Karena di situ ada prosa, ada puisi, ada legenda dan seterusnya. Ya. Kalau kita berbicara numerasi itu kan lebih di guru matematika, dilihat dari domainnya. Tapi jangan lupa juga ada namanya ekstra matematika. Artinya matematika berkaitan dengan ilmu biologi, dengan ilmu fisika, dan seterusnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan, literasi numerasi adalah tanggung jawab semua guru, karena merupakan lintas mata pelajaran. Dan tadi saya sudah berpikir juga, para guru matematika juga memiliki literasi yang baik ya di dalam membaca. Terbukti kan? Tadi cukup menantang kan soal-soalnya? Betul Bapak Ibu? Ya, betul. Betul, Pak. Betul. Mudah-mudahan ini tertantang ya. Yang kedua, untuk bagaimana proses melatih anak-anak ya. Jadi di dalam ROII, Rumah Observasi Indonesia Internasional, ada aplikasi yang bisa membantu murid-muridnya. Nanti saya akan berbicara dengan Mas Dodi untuk memberikan ya linknya secara free ya, free trial kepada anak-anak yang mau ikut serta. Oke. Setelah event ini selesai, setelah Mas Dodi nanti selesai pelatihan, besok saya akan telepon Mas Dodi untuk berbicara menjawab pertanyaan daripada Mas Ali ya, yang bingung bagaimana untuk aplikasinya. Betul Pak Ali? Makasih Pak Hanjaya. Ya, sama-sama. Terima kasih, betul. Ya. Kalau untuk Google Form memang sih terbatas ya. Dia hanya bisa PG, kemudian PGK. Skornya pun susah, kemudian tidak bisa matching. Ya. Kemudian kalau dia menjawab, isian itu luar biasa ya, karena kemungkinan jawabannya jadi banyak karena sistemnya. Oke, jadi dengan adanya aplikasi dari kami itu mungkin bisa membantu. Dan kami nanti akan berikan free trial untuk guru-guru yang anaknya membutuhkan bisa memakai beserta dengan soal uji cobanya. Oke, nanti kami komunikasi dengan Mas Dodi. Oke, demikian yang bisa kami jawab. Kira-kira apakah oke, Pak Ali? Baik, terima kasih. Mungkin sudah terjawab. Ya. Oke, Pak Hanjaya, kami tunggu untuk linknya uji coba ya. Saya telepon ya, besok saya telepon Mas Dodi. Mungkin dari beberapa sekolah, berapa siswa nanti bisa mewakili. Siap, silakan. Oke. Mungkin sampai sini acara kita, karena mengingat waktu juga. Akhir kata, marilah kita sama-sama. Boleh sebelum tutup, boleh nggak saya minta testimoni satu peserta? Siapa saja boleh tentang kegiatan kita kerjakan hari ini. Yang tidak boleh Mas Eko, karena saya ada pendengar.
Oke, silahkan salah satu. Mungkin Bu Tias. Ayo yang muda. Mas Akbar boleh, Pak Akbar. Mas Akbar saya udah pernah dengar. Oh, udah. Udah pernah. Bu Tias, Bu Tias. Pak Ali aja, Pak Ali. Pak Ali, monggo Pak Ali, biar lebih puas Pak Ali. Pak Ali hilang. Ya, halo. Iya. Ya, silakan Pak Ali. Saya udah tua. Gak apa-apa Pak, testimoninya. Kasihan banget Pak Ali, udah tua. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Hanjaya. Kebetulan yang seperti ini yang ditunggu-tunggu oleh kami-kami. Kebetulan kita adalah guru yang mungkin bertanggung jawab besar di AKM ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini kita bisa mendapatkan akses bagaimana cara membuat soalnya sendiri dan bagaimana cara memberikan latihan kepada anak-anak kita. Sangat bermanfaat sekali pertemuan kali ini, Pak Hanjaya. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Nanti kalau kesempatan COVID sudah agak reda, mungkin kita bisa tatap muka ya untuk workshop pembuatan soal numerasi. Ya, oke. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih banyak Pak Ali testimoninya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian ya, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.